Ya, shalom kekasih Tuhan, anak-anak rohani kami yang ada di GB Clear Bontang, serta yang ada di Betania Blessing di Kota Jambi. Senang sekali hari ini saya bisa menghadirkan Mana Surga kembali untuk Anda dari negeri Gajah atau Thailand. Di Kota Bangkok ini saya ingin sampaikan bagaimana perkembangan serta populasi daripada penduduk negara Thailand ini yang begitu maju. Kalau bicara soal pertanian, Thailand ini sungguh luar biasa. Anda pernah mengenal di Indonesia kata jambu Bangkok, durian Bangkok, semangka Bangkok, semuanya serba Bangkok. Dan memang betul, di Thailand ini semuanya serba luar biasa buah-buahnya. Kalau Anda lihat buah-buah yang ada di sini diproduk dengan begitu baik dan sangat bagus, buahnya manis-manis. Ada manggis yang begitu kecil tapi manisnya minta ampun, kulitnya tipis, dagingnya tebal, bijinya kecil. Itu manggis yang ada di negara Thailand atau kota Bangkok ini. Dan juga mangganya, kemudian buah naganya, dan semangkanya, duriannya, sungguh luar biasa. Semuanya dihasilkan dengan begitu proporsional sekali sehingga para petani yang ada di kota Bangkok ini bisa menghasilkan buah-buah yang luar biasa dan tentunya punya nilai yang luar biasa juga. Dan untuk negara Thailand ini mereka sangat memperhatikan tentang kebutuhan gizi yang dialirkan dari buah-buahan. Dan saya percaya bahwa kehidupan kita pun juga harusnya seperti itu, Bapak Ibu. Kita memang percaya Yesus itu hanya sebagai basic atau dasar daripada iman kita, tapi nggak boleh berhenti di situ sebagai orang percaya. Tuhan kita mau supaya Anda bertumbuh menjadi anak yang huyos, bukan anak yang teknon, anak yang putra dewasa, bukan anak yang kekanak-kanaan, yang kadang-kadang namanya anak-anak yang masih kekanak-kanaan bisa bikin malu nama orang tua. Itu sebabnya kita belajar jadi anak putra dewasa, anak yang sudah adil balik, anak yang mengerti bagaimana hidup, yang mewarisi watak daripada Bapa, karena kita adalah anak kerajaan, dan itulah buah kehidupan kita. Tuhan mau supaya Anda bukan cuma sekedar percaya Yesus sebagai juru selamat, tapi bagaimana kita menjadi pribadi yang mengerti isi hati Tuhan Yesus, waktu kita mengadopsi kita menjadi anak kerajaan, sehingga kita bisa memanggil Allah Yahweh dengan sebutan Bapa. Dan Tuhan, kita belajar bagaimana mengerti hati Tuhan dengan hidup yang berbuah. Karena kita sebagai orang percaya, pilihannya cuma ada dua. Anda sebagai orang Kristen itu mau berbuah atau kalau enggak binasa. Nah, kita lihat tanda-tanda akhir zaman saat ini bagaimana perang Israel dengan Hamas sudah didahului dengan Ukraina, dengan Rusia, dan harus kemudian bangsa-bangsa sekitarnya mulai ricuh dan mulai pihak sana, pihak sini. Kita nggak perlu takut perangnya saat ini, Bapak Ibu. Tapi kita perlu takutkan adalah bagaimana nanti akibat daripada perang itu, di mana ini merupakan satu tanda-tanda akan kedatangan Tuhan Yesus yang memperlengkapi apa yang disampaikannya di dalam Injil Markus pasal 13, mulai dari ayat yang ke-9. Tapi Tuhan mengajar kepada kita, harus pandai membaca tanda itu, karena ketika kedatangan Tuhan nanti datang, Bapak Ibu Saudara harus berhadapan dengan tahta pengadilan Kristus. Itu sebabnya mari kita belajar jadi orang Kristen saat ini, nggak main gereja-gerejaan. Kita mau serius sebagai anak kerajaan. Bagaimana kita orang percaya, orang Kristen yang mulai menghasilkan buah sebagai bentuk akibat daripada kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu perlu yang namanya pergaulan dengan Allah. Bapak Ibu, saat ini kita di penghujung zaman. Anda perlu bergaul erat dengan Tuhan, supaya pergaulan kita dengan Tuhan itu menghasilkan sebuah kehidupan yang diubahkan. Karena waktu kau bergaul karib dengan Tuhan, menyembah Dia dengan roh dan kebenaran, maka kita akan menjadi sama dengan apa yang kita sembah. Kalau saudara bergaul karib dengan dunia, Anda akan jadi sama dengan orang dunia. Bergaul karib itulah penyembahan kita. Anda bergaul karib dengan Allah Bapa kita di surga, maka sifat Bapa akan hadir dan menjadi bagian yang utama dalam diri kita. Nampak dari tutur kata, tutur jempol, perilaku kita, kemudian sikap kita, sehingga kita menjadi orang yang sangat lembut hati di hadapan Tuhan. Kan asal berbuah. Kalau ada buah-buah yang asam, kemudian buah-buah yang kecut, buah-buah yang apalagi yang tidak bermanfaat di Thailand ini dibuang semua, diganti dengan buah-buah yang betul-betul manis. Mangganya saja tuh manisan yang berbeda dengan di Indonesia. Belum lagi manggisnya, belum lagi jambunya, ya jambu kristalnya. Itu buah-buah yang dihasilkan dari perjuangan petani-petani untuk memahami betul struktur tanah, kemudian seluk-beluk bibitnya, sehingga menghasilkan buah-buah yang luar biasa. Itu makanya Bapak Ibu, kita juga waktu jadi orang percaya, Roh Kudus sebagai ibarat petani yang merawat kehidupan kita. Mungkin buah kita masam, atau mungkin kita belum berbuah. Dia bisa minta kesempatan kepada Bapa di surga untuk merawat kita, supaya kita menjadi pribadi yang bisa dipupuinya lagi, disiraminya lagi dengan air, kemudian diharapkan bisa menghasilkan buah. Dan itu yang Tuhan cari, Bapak Ibu.
Anda harus berbuah. Buah itu bicara tentang ada sesuatu hidup yang bermanfaat, perubahan karakter kita yang dinikmati oleh orang lain. Dulu saya pelit, oke itu dulu. Dulu saya egois, oke itu dulu. Dulu saya emosian, ngambekan, tersinggungan, oke itu dulu. Anda baca itu tanda-tanda akhir zaman itu, gempa bumi, kelaparan, perang sana sini. Itu adalah panggilan ilahi buat kita, kode warning. Supaya ayo cepat berubah. Kalau Anda nggak berubah, nanti akan nyesal sendiri. Ingat, penyesalan datang terlambat, Bapak Ibu kasih. Itu makanya selagi belum ada keterlambatan, ayo dari sekarang kita berubah. Watak diubah, kelakuan diubah, sifat buruk diubah. Jangan disimpan, itu penyembahan berhala. Kalau 1:35 loh Bapak Ibu. Bagaimana Pak caranya supaya saya bisa berbuah? Hidup yang bergaul dengan Allah. Nah, kita belajar dari Kejadian pasal 5 ayat yang ke-22. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusalah dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Ayat 24, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Bapak Ibu kasih, Henokh ini luar biasa, artinya dalam bahasa Ibrani dedicated. Ya, orang yang dipersembahkan, orang yang didedikasikan untuk Tuhan. Dan menurut kitab Yudas pasal 1 ayat 14, ini yang namanya Henokh itu adalah generasi ke-7 dari keturunan Adam. Tapi karena dia bergaul karib dengan Tuhan, luar biasa. Dia mempersembahkan hidupnya dengan Tuhan, sehingga dia berbeda dengan kebanyakan orang-orang pada masa itu yang kita katakan sangat jahat kelakuannya. Mereka menyembah berhala, mereka terikat dengan hukum dosa, tapi Henokh masih ditemukan Allah di generasinya. Sebab masih adakah Henokh-Henokh akhir zaman di GBI Clear dan juga di Jambi yang hari ini menyaksikan mana surga ini yang ditemukan Tuhan sebagai orang-orang yang mau bergaul dengan Allah? Karena hanya itu hidup yang bisa berbuah, dengan bergaul dengan Allah saja, bergaul dengan Roh Kudus, hidup dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, setia beribadah. Kata ibadah dalam bahasa Yunani menggunakan kata eusebeia, artinya godly, punya sifat-sifat Allah. Anda ngaku ibadah, rajin doa malam, rajin MK, tapi wataknya nggak berubah. Anda salah bergaul dengan siapa itu? Makanya ketika Anda bergaul dengan Allah, maka Anda akan mendapatkan yang namanya keubahan hidup. Itu buah yang dihasilkan dari kehidupan kita. Itu makanya mari bergaul dengan Allah. Nah, kata bergaul dalam bahasa Ibrani menggunakan kata halak. Nah, kata halak ini dalam bahasa Ibrani punya pengertian berjalan bersama Tuhan. Itu kata bergaul. Jadi kalau Bapak Ibu mau gimana sih bergaul dengan Allah? Ya caranya sangat gampang. Saya berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, karena kita berjalan bersama dengan Tuhan, itu punya pengertian, kita dibimbing. Nah, dalam Keluaran pasal 33, Bapak Ibu, ayatnya yang ke-14 dikatakan, lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Itu janji Tuhan. Jadi waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, dia berjalan bersama dengan Tuhan. Diajak bergaul dengan Tuhan. Diajak berjalan bersama dengan Tuhan. Itu artinya apa? Itu kata membimbing artinya yalah. Beda dalam huruf Ibrani itu huruf he-nya saja. Yalah itu artinya I hold your hand to my destination. Itu kata yalah. Jadi kalau saya bergaul dengan Allah, engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Apa itu berjalan dengan Tuhan? Oh, ternyata saya tuh digandeng Tuhan berjalan menuju tujuannya. Saya nggak menggandeng Tuhan kepada tujuan saya. Nah itu. Jadi kita nggak minta Tuhan kompromi dengan dosa-dosa, sifat-sifat kita, keegoisan kita. Justru kita dibawa oleh Tuhan untuk mengikuti tujuannya. Visi GBI di tata gereja GBI menjelaskan, yaitu serupa seperti Kristus. Nah itu yang mau Tuhan ajarkan buat kita, keserupaan dengan Dia. Itulah hidup kita. Bapak Ibu, waktunya sudah sangat singkat. Anda harus berjalan bersama dengan Tuhan, biarkan tanganmu dipegang Tuhan untuk sampai kepada tujuannya, bukan pada tujuan Anda sendiri. Dan itu akan membawa kita pada level yang ketiga, bagaimana Dia akan diam di antara kita, di dalam kehidupan kita. Kata diam dalam bahasa Ibrani menggunakan kata sakan. Sakan itu artinya kerasan, Bapak Ibu ya. To settle down, kerasan. Jadi buatlah Tuhan itu kerasan tinggal dalam hidupmu. Kalau hidup kita dalam Tuhan itu sudah pasti, Yohanes pasal 15 ya. Cuma masalahnya Dia ada dalam hidup kita enggak? Kalau Dia ada, Dia kerasan enggak tinggal dalam hidup kita? Bahwa kita masih ngambekan, tersinggungan, kita masih suka nyinyir, kita masih jadi orang yang malas pelayanan, ogah-ogahan, kemudian ikut Tuhan, pelit lagi, tidak memberikan persembahan perpuluhan, tidak memberikan persembahan diakonia, nggak peduli orang lain. Mana bisa Dia kerasan dalam hidup saudara? Karena Tuhan tidak bisa campur dengan mamon. Tuhan nggak bisa campur dengan watak buruk kita. Itu makanya Dia taruh Roh Kudus dalam diri kita untuk mengikis kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu kasih, perang
gempa bumi, tanda-tanda alam, belum lagi nanti kemarin Israel dilanda dengan angin puting beliung. Mari kita sama-sama berdoa buat Israel supaya Tuhan berikan kedamaian di sana. Dan saya berdoa supaya jemaat Clear dan jemaat Bethania Blessing yang ada di Jambi hari ini mulai waspada dengan berita-berita tanda-tanda akhir zaman ini, supaya kita mulai hari ini memacu diri untuk hidup berbuah. Dengan cara apa? Bergaul dengan Allah seperti Henokh. Saya berdoa supaya Tuhan mendapatkan Henokh-Henokh di akhir zaman ini di Clear Bontang serta yang ada di kota Jambi. Tuhan memberkati saudara kekasih semua. Salam dari Bangkok, Thailand. Haleluya.